Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ipa Putrinya Pamenel. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya dengan di malam hari yang sejuk ya, karena malam hari itu selalu dingin ya teman-teman. Dan semoga kalian yang sedang sakit, diangkat segala penyakit yang sedang dalam masalah, semoga masalahnya segera diselesaikan dan kalian ada urusan apapun itu semoga urusannya selalu dilancarkan ya teman-teman. Malam ini kita seperti biasa hanya santai ya, santai berbicara mau ngobrol tapi mau ngobrolnya, eee, dengan diri sendiri. Tetapi, sebenarnya Ipat ini tidak sendiri karena masih ada kalian di sana gitu ya, walaupun kita beda daerah ataupun nggak secara langsung bersama, yang penting kita tetap bersama, tetap dekat di hati walaupun jauh dengan posisinya ya teman-teman. Dan tidak jauh-jauh lagi ya kita masih membahas perihal mistis atau enggak misteri atau enggak yang berbaur dengan ilmu ya teman-teman, atau enggak ilmu dari ilmu putih, ilmu hitam, tapi kebanyakan salah paham ilmu putih dan ilmu hitam tuh sering disebutnya sama ya teman-teman, atau enggak kebanyakan zaman sekarang tuh menyalahgunakan, tapi jangankan menyalahgunakan yang kiai aja ya, banyak sekarang tuh kayak dukun ya, apa, ilmu hitam dukun ini berkedok kiai ya teman-teman. Terus ada juga yang kayak seperti preman atau enggak yang kayak banyak tatonya juga, banyak tato di sini, banyak itu tuh aslinya guru gitu kan, guru yang memiliki ilmu putih. Ilmu putih itu, eee, ilmu yang baik, yang digunakan secara baik-baik. Kalau ilmu hitam itu ya digunakan secara disalahgunakan, dicarakan dengan salah, dengan kejahatan gitu ya teman-teman. Nah tapi ada berbagai macam ilmu yang dimiliki seseorang yang berbeda-beda. Tapi kalau di zaman sekarang sih IPAT, ada beberapa aja nggak sepenuhnya, tapi di zaman dulu itu hampir semua, bukan semua ya, hampir yang namanya dulu kan adatnya itu kencang ya dibanding zaman sekarang itu, karena zaman sekarang ini tidak mengingat atau legendaris, tidak mengingat atau kayak sekarang tuh zaman sekarang tuh kayak menghilangkan legendaris di zaman kemerdekaan yang sebenarnya adat istiadat. Indonesia ini sebenarnya menang dengan adat istiadatnya loh teman-teman. Adat istiadat dan legendarisnya yang kita miliki dari ilmu kebalnya ya. Karena, terkenalnya Indonesia ke luar negeri itu pada zaman dulu tuh pada saat itu tuh ya karena ilmu-ilmunya teman-teman. Ada juga yang bisa disebut kayak ilmu, apalagi kan kita dikenal kayak melet ya, pelet atau apa namanya, santet ya. Tapi yang sebenarnya kalian tahu itu ada ilmu, ajian waringin sungsang. Ajian waringin sungsang ini ilmu tingkat tinggi yang membuat lawan tidak berdaya karena energinya terserap. Jadi, ajian waringin sungsang ajian waringin sungsang ini adalah ilmu yang tinggi, yang kayak kita mempunyai ajian waringin ini ketika kita melawan dengan lawan itu akan kalah karena, lawan ini akan terserap gitu kan, dayanya ini akan terserap jadi lemas gitu kan, jadi kita tidak berdaya gitu kan. Yang memiliki setahu aku pada zamannya ini, ajian waringin sungsang ini pada di zaman ini hanya dimiliki atau setahu Ipat dimiliki dengan Sunan Kalijaga ya, untuk melawan pendekar-pendekar yang jahat yang menyalahgunakan ilmu, yaitu ilmu hitam itu. Tetapi Sunan Kalijaga ini memiliki ajian waringin sungsang itu, digunakan secara
yang dibutuhkan, yaitu membantu masyarakat dan memusnahkan, eee, pendekar-pendekar jahat yang menyalahgunakan itu, yaitu melawannya dengan cara dengan memakai ajian Waringin Sungsang agar lawan ini lemas, karena terserap ya daya daya yang di tubuhnya ini terserap gitu loh, jadi lemas. Jadi itu mematikan juga ya teman-teman. Tapi kalau di zaman sekarang kan, apa-apa itu, santet 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 gitu kan, tinggal lari ke dukun gitu kan, serah serah terima ke dukun. Tapi pada di zaman dulu kita itu, apa yang kita miliki, apa yang kita mau, apa yang kita capai itu harus, ada apa sih namanya, eee, apa sih namanya, khususnya gitu loh, belajar khususnya itu kayak tertapa atau puasa juga, itu banyaklah karena beda IPA tuh kurang tahu ya teman-teman. Dan ada juga sebenarnya banyak ya ilmu-ilmu itu ya teman-teman, cuman yang dikenal cuman pelet sama santet aja. Ada juga ajian Pancasona. Ajian Pancasona ini hampir sama dengan ilmu rawa rontek, tetapi, eee, ajian Pancasona ini kayak lebih kuat gitu ya, lebih kuat, lebih sempurna gitu ya. Karena membuat yang memiliki ajian Pancasona ini, melawan bukan melawan ya, kayak kita dilawan dengan orang. Terus ketika yang pemilik, ilmu ajian Pancasila ini dibacok gitu loh. Tetapi kalau kena tanah kita akan bisa hidup lagi, kayak nyambung lagi loh, yang tangan yang dibacoknya ini gitu loh. Jadi ajian Pancasona ini ilmu yang membuat pemiliknya sulit meninggal, selama jasad atau potongan badan yang menyentuh tanah itu akan bisa utuh lagi gitu loh teman-teman. Kalau apa namanya, kalau rawa rontek itu kan ajian Pancasona dan rawa rontek tuh, hampir dibilang sama, samanya ini, ya sama, apa namanya, lebih kebal bacokan atau enggak, serangan gitu kan dari lawannya, tetapi, ajian Pancasona ini lebih sempurna gitu loh, lebih ke tingginya gitu loh. Kalau rawa rontek mungkin lebih ke rendahnya lagi gitu loh teman-teman, agak kurangnya agak di bawahnya ajian Pancasona gitu loh. Dan ada juga, kalian tahu nggak, kalian tahu kan yang sering ngelihat, IPAT kayak ngonten melawan serangan tanpa menyentuh gitu, kayak diginiin aja itu udah lawannya udah mental. Nah itu namanya kalau nggak salah sih ya, ilmu kanuragan, bisa juga disebut ilmu laduni sih katanya, tapi, eee, katanya sih itu namanya ilmu kanuragan atau kebal ya. Itu tuh ilmu teknik mempertahankan diri untuk menahan serangan fisik, yang Ipat bilang tadi serangan fisik. Itu karena Ipat juga memiliki seperti itu juga karena ada tantangannya, ada belajar khususnya, ada latihan khususnya, dan juga keyakinan batin. Harus kuat karena apa yang kita miliki dan apa yang kita mau capai itu tidak mudah ya teman-teman. Kayak kita aja mau mangga nih di pohon, kita harus manjat kan, ya itu ada usahanya juga. Dan ajian Brajamusti, tahu nggak kalian ajian Brajamusti itu? Ajian Brajamusti ini dikenal dengan ilmu kekuatan pukulan. Pukulan yang dahsyat. Jadi kayak pukulan ini sangat kuat, kayak orang petinju, kayak boxing, tapi bukan boxing ya, ini pada zaman itu kayak adu jotos lah, tonjok-tonjokan, tapi ini bisa disebut ajian Brajamusti. Ajian Brajamusti itu kayak sekali tonjok itu, udah mampus, kayak kamu bakal bonyok atau enggak kayak ditonjok di sini, tonjok di sini nih, ini apa namanya, kayak
kepala kamu bisa geser gitu loh, bisa lepas juga gitu loh, karena ini tuh bisa mematikan juga, jadi jangan main-main. Ini tuh bisa kayak di zamannya kita, ilmu ini dipakai untuk membela diri gitu kan, karena di zaman itu kan banyak perampok dan ngejegat-jegat orang gitu ya teman-teman. Dan ajian Brajamusti ini dulu dikenal yang memiliki ajian Brajamusti ini adalah Raden Gatotkaca ya. Namanya aja keren loh, Raden Gatotkaca, Gatot kan, keren loh, jangan macam-macam loh, itu yang memilikinya dulu pada zamannya ya teman-teman. Jadi tinggal tonjok sekali aja udah orang itu udah KO gitu. Dan juga di sini ada ilmu Saipi. Saipi ini Saipi angin, angin yang angin yang ilmu Saipi angin itu ilmu yang memungkinkan pengguna bergerak sangat cepat kayak kalian tahu nggak Kian Santang yang di TV-TV itu? Nah, ya seperti itu, kayak larinya cepet kayak orang make sepatu super yang di TV-TV juga kan, ya itu seperti itu larinya cepet. Nah itu bisa disebut ilmu Saipi angin gitu loh. Dan juga memiliki kanuragan tinggi itu yaitu yang mungkin yang apa sih, ya gitulah yang Ipa tadi sebutkan, yang Ipa jelaskan tadi itu ya. Karena ya memiliki ilmu itu tidak mudah ya teman-teman, kayak nggak semua harus gampang gitu kan. Aduh maaf. Dan, ilmu Saipi angin ini dulu juga ada, eee, wa eee, s 9 wali songo, ada berapa ya wali songo tuh lupa. Wali songo yang syiar agama Islam sering mengamalkan ilmu Saipi angin untuk memenuhi undangan Sunan Bonang gitu teman-teman. Dan ada juga ilmu Batara Karang. Kalian tahu nggak yang Ipat pernah ngontenin tentang ilmu Batara Karang. Ilmu Batara Karang ini ilmu gaib tingkat tinggi, kehidupan yang langgeng dan abadi ya teman-teman. Sering dikaitkan dengan jenglot gitu kan. Tetapi Ipat pernah dengar juga yang namanya Batara Karang. Batara Karang ini Batara ini nama orang katanya kalau nggak salah ya teman-teman. Dan karangnya ini ya karang yang tinggi, yang bataranya ini yang orang yang sedang bertapa di atas karang itu gitu loh. Yang dikaitkan dengan jenglot pencapaiannya yang ketika mungkin dia, pencapaiannya gagal, mungkin apa yang dia inginkan mungkin yaitu bertapa itu. Kalau pencapaiannya oh ya maaf, kalau pencapaiannya yang gagal, eee, bisa fatal juga sih kayaknya, dan juga kayaknya menjelma menjelma seperti jenglot yang mengecil atau menciut menjadi makhluk kecil dan kering dan berambut dan berkuku panjang. Kalian tahu nggak sih, jenglot, aku pernah lihat jenglot, aku punya jenglot itu. Ini kecil segini nih kan, ada yang segini tuh warna hitam banget, kayak hewan apa ya, aku juga nggak tahu sih, kayak hewan sejenisnya, kayak rambutnya itu kan segini, rambutnya itu ya sekaki gitu loh teman-teman. Terus ada tangannya kayak gini, kukunya panjang-panjang gitu teman-teman. Kakinya kayak kaki sapi, kayak kaki kebo, pokoknya item pekat, matanya merah, itu yang disebut jenglot, tapi kecil jenglot itu teman-teman. Dan juga yang mempunyai ilmu Batara Karang ini dapat melelehkan lawan dengan sekali sentuhan gitu teman-teman. Sebenarnya banyak ya teman-teman ilmu pada zamannya, tetapi kita menghilangkan, mmm, kenangan dan legendaris. Sebenarnya Indonesia ini legendaris sangatlah hebat, kuat dengan ilmu yang apa yang kita miliki. Kalau sebenarnya kita kembangkan di zaman sekarang tuh kan nggak mungkin ya orang kayak percaya hal-hal kayak gitu aja dianggapnya bukan zamannya lagi ya di 2006 ini, karena sekarang kan udah modern ya apa-apanya teman-teman, tapi kita cukup menghargai apa yang
nenek moyang kita miliki gitu loh, tapi kita jangan melupakan dan jangan remehkan juga ya teman-teman. Dan kalian juga ya, sekarang sih kemungkinan, masih ada aja yang mempunyai ilmu itu, tapi semoga kalian ini tidak menyalahgunakan ilmu-ilmu yang kalian punya. Cukup kalian simpan dan, menggunakan dengan apa yang kalian butuhkan dan membantu orang yang membutuhkan gitu loh teman-teman. Ya semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu ya teman-teman. Tetap intinya tujuannya satu, ke Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, jangan lupa. Dan bersolawat kepada nabi baginda kita, oke. Terima kasih semuanya, karena ini sudah malam, kita mau lanjut istirahat. Oke teman-teman, semuanya terima kasih. Semoga kalian sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.